warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anggun Winingsih. NIM saya 5042315. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Oke, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang rangkuman Pancasila. Sebelumnya, di sini saya akan memberitahu sumber yang saya dapat, yaitu dari Bapak Angger Hidayat dan sebagian saya dapat dari buku Pancasila. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah Pancasila. Pancasila sudah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Nilai luhurnya sudah diterapkan dalam kehidupan. Pancasila itu sendiri diambil dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti asas atau dasar. Jadi, Pancasila bisa diartikan sebagai 5 asas. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sultasoma karangan Empu Tantula, yang artinya adalah berbatu sandi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Dalam periode penjajahan Barat, bangsa Indonesia ikut terlibat dalam perjuangan fisik untuk mengusir penjajah, tetapi belum terkoordinasikan dengan baik dan bersifat kedaerahan. Nah, pada tanggal 20 Mei 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo, yang merupakan organisasi pelopor gerakan nasional. Maka dari itu, setiap tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah Hari Sumpah Pemuda. Pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan mulailah pendudukan Jepang di Indonesia. 3 tahun bersilang, bangsa Jepang terdesak oleh sekutu dan mulailah menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari. Setelah itu, pada tanggal 29 April 1945, bangsa Jepang mendirikan BPUPKI atau Dokuritsu Zunbi Kosakai yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat yang di dalamnya terdapat 76 anggota. 7 orang di dalamnya yaitu dari bangsa Jepang, yaitu anggota istimewa. BPUPKI melakukan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Pada sidang itu, Muhammad Yamin, M. Suepomo, dan Insinyur Soekarno secara berurutan mengemukakan pandangannya tentang 5 asas dasar negara Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar tersebut diberi nama Pancasila. Insinyur Soekarno juga mengusulkan Trisila dan Ekasila yang merupakan intisari dari Pancasila. Trisila terdiri dari sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan, sedangkan Ekasila yaitu gotong royong. Tindak lanjut dari sidang BPUPKI adalah dibentuknya Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1945 yang menghasilkan rancangan teks proklamasi, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang beranggotakan 27 orang
dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI atau Dokuritsu Zundi Inkai yang bertugas menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Pada sidang pertama ditetapkan yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden pertama NKRI, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ibarat suatu bangunan, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas suatu pondasi atau dasar yang terdiri dari 5 asas yang dinamakan Pancasila. Sebagai paham filosofis Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai dasar negara. Materi yang kedua yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran secara substansi dan isi yang mencakup pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat itu sendiri berasal dari 2 kata, philo yang berarti cinta, dan safat yang berarti kebijaksanaan. Kapan sih filsafat itu mati pada individu? Jawabannya, saat individu berhenti bertanya. Menurut tulisan Abdul Ghani bahwa Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Father yang dituangkan di suatu sistem. Pancasila bukan hanya teks yang harus dihafal dari mulai sila ke-1 sampai sila ke-5. Lebih dari itu, nilai-nilai filosofis daripada Pancasila harus dihayati, dijiwai, sekaligus mampu menjadi dasar dalam berperilaku baik sebagai individu, sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat, serta sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Pancasila memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi yuridis. Yang kedua, fungsi sosiologis. Yang ketiga, fungsi etis dan filosofis. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pokok pikiran yang di dalamnya tersimpul ajaran Pancasila. 5 sila Pancasila berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang gotong royong. Gotong royong adalah konsep kerjasama bersama dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan untuk kepentingan bersama tanpa mengharapkan imbalan materi. Konsep ini merupakan bagian dari budaya Indonesia yang menekankan nilai solidaritas dan saling membantu dalam masyarakat. Gotong royong masuk ke dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Karena budaya gotong royong sangat erat kaitannya dengan persatuan dan kesatuan masyarakat. Setelah itu, masuk juga ke sila keempat Pancasila yang menegaskan bahwa di dalam gotong royong,
pasti terdapat musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Selain itu, masuk pada sila kelima Pancasila. Dalam bergotong royong, menolong harus adil dan tidak membeda-bedakan, tidak menggunakan hak dan kewenangan untuk merugikan orang lain dan saling menghargai. Manfaat gotong royong. Yang pertama, menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan mempunyai sifat kekeluargaan. Kedua, membina hubungan sosial yang baik terhadap masyarakat di sekitar. Ketiga, menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Keempat, mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan. Kelima, meringankan pekerjaan dan menghemat waktu dalam menuntaskan suatu pekerjaan. Keenam, meningkatkan produktivitas kerja. Berikut ini adalah contoh penerapan gotong royong yang saya lakukan di desa saya, yaitu Desa Bukit Jaya. Di desa saya menjadi anggota Karang Taruna. Di situ saya belajar public speaking, memiliki banyak teman, saling membantu satu sama lain, memiliki jiwa gotong royong, dan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar melalui berbagai kegiatan sosial. Ini dia contohnya. Yang pertama, bergotong royong melakukan rehabilitasi di lapangan Desa Bukit Jaya. Yang kedua, saling bekerja sama untuk mensukseskan kegiatan 17 Agustusan. Yang ketiga, bergotong royong membersihkan lapangan Desa Bukit Jaya.